Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu yang terhormat. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara SMM hari ini, yaitu Meeting the Coach Maret yang bertajuk Peran K3 sebagai salah satu kunci pertumbuhan bisnis rumah sakit. Wanita jelita menjadi biduan, bingung sejenak cari alamat. Selamat datang Tuan dan Puan. Semoga acara hari ini membawa manfaat. Perkenalkan, saya Nahda Salimah selaku pembawa acara pada hari ini. Selama 2 jam ke depan kita akan berdiskusi bersama. Namun, sebelum ke agenda selanjutnya diharapkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengganti nama Zoom menjadi nama rumah sakit underscore nama peserta agar dapat memudahkan proses dari pendataan. Setelah pemaparan nantinya, kita akan ada sesi diskusi yang mana jika ada pertanyaan, bisa mengajukan langsung melalui kolom chat atau fitur Zoom Raise Hand. Adapun untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Setia Mulia Medika, Bapak dan Ibu dapat mengakses website kami yaitu setiamuliamedika.co.id dan dapat memfollow Instagram kami dengan username Setia Mulia Medika. Sebelum ke agenda utama, izinkan saya menyambut coach kami pada hari ini. Apakah sudah hadir Dr. Triofa Elsie Armita? Ya, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat datang kepada Dr. Triofa Elsie Armita MKKK selaku Health Safety and Environment Expert selaku coach kita pada hari ini. Terima kasih Dr. Elsie sudah hadir dan menyempatkan waktunya pada hari ini. Sudah siap Dr. Elsie untuk memaparkan peran K3 sebagai salah satu kunci pertumbuhan bisnis rumah sakit? Insya Allah. Nggak Oke. ada yang ini sih, kita kan berbagi bersama. Oke, siap. Sudah Karena siap untuk yang, berbagi yang ya, Dok? ini membernya kita hebat-hebat loh, Da. Mm-mm. Jadi saya yakin ini akan Insya Allah ya. Insya Allah bisa inilah bisa menjalin ini ya, eh, sharing satu sama Mm-mm. lain. Sharing satu sama lain pengalaman, kemudian kiat-kiat yang sudah dialami oleh rumah sakit. Ini kan dari berbagai rumah sakit ya, Dok ya. Mungkin Iya. nanti ada banyak sharing-sharing juga. Mungkin langsung saja kali ya, Dok, ke agenda utama yaitu materi. Saya persilahkan kepada Dr. Elsie. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam acara sharing ilmu. Pertama mungkin saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa Ramadan bagi Bapak Ibu yang menjalani ibadah puasa. Dan semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat ya Bapak Ibu ya, untuk kita semuanya untuk jadi lebih sehat, itu lebih bugar dan lebih ikhlas dalam melakukan semua hal. Amin. Dan mungkin pertama sekali kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, nikmatnya, maka kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat di tempat ini. Walaupun Bapak Ibu di tempat masing-masing ya, tempat kita masing-masing, tapi kita bisa berjumpa secara online. Dan tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita masuk menjadi umat Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu, senang sekali saya bisa berbagi ini peran K3 sebagai salah satu kunci pertumbuhan bisnis rumah sakit. Saya yakin Bapak Ibu sudah nggak asing lagi dengan semuanya ini, dengan K3-nya, apalagi sebagai yang pemelaku ya, yang melakukan layanan di rumah sakit, ini sudah menjadi hadapan ya sehari-hari, karena sekarang rumah sakit kita sepertinya memang udah harus terlibat penuh dengan kaidah-kaidah K3. Baik, Mbak Nada, kita mulai. Ya, seperti Bapak Ibu ketahui pasti apa sih rumah sakit sebenarnya gitu ya. Kalau dari pandangan K3, rumah sakit itu sebenarnya suatu industri yang unik sekali. Kenapa saya bilang unik? Karena rumah sakit itu di samping dia tempat kerja, tapi dia mempunyai populasi atau komunitas atau koloni ya yang ada di lingkungan rumah sakit itu sangat berbeda dengan industri yang lainnya.
Kalau industri yang lainnya kita boleh katakan mereka homogen, orang sehat semua. Ya paling yang membedakan gender, usia gitu ya, tapi statusnya mereka adalah orang sehat, orang yang produktif gitu. Tapi kalau rumah sakit kita bukan orang sehat semua di situ, justru mulai dari adanya orang sakit, orang yang menderita, kemudian ada anak bayi, di situ ada anak-anak, kemudian ada pengunjung yang notabene sehat, atau ada pendamping pasien yang mungkin juga dalam keadaan sakit, kemudian ada dokter sebagai pemberi layanan dalam keadaan mestinya harusnya sehat, dan juga perangkat rumah sakit lainnya. Dan di samping itu juga ada alat medis, alat kesehatan yang dipakai untuk melakukan kegiatan, serta alat non medis, dan juga sudah pasti ada sistemnya. Sehingga tidak salah kalau kita memasukkan kelompok rumah sakit ini ke dalam suatu industri yang padat karya, padat modal, dan padat sistem, serta padat teknologi. Karena semuanya memang di situ memerlukan ya padat modal, memang untuk persiapan penyediaan alat-alat medis atau alat non-medis diperlukan modal yang tidak sedikit, yang tidak kecil. Nah, padat sistem adalah itulah yang menunjang terjadinya pekerjaan yang lancar dari pelayanan rumah sakit, mulai dari pendaftaran di depan sampai ke urusan ke belakang. Urusan belakang itu bukan saja urusan rumah sakit, namun juga urusan mulai dari SDM, mulai dari pengadaan sampai ke pemeliharaan alat-alat kesehatan itu sendiri, gitu. Jadi pada teknologi juga sudah pasti, apalagi zaman sekarang. Di era sekarang ini kita semua ini ya harus melek teknologi katanya. Dan rumah sakit juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan atau memberlakukan teknologi yang canggih. Semakin canggih teknologi satu rumah sakit akan memberikan dampak yang baik bagi nama dan bagi pelayanan. Jadi itu menjadi juga jadi naik ya, jadi branding rumah sakit tersebut. Baik, next, Mbak Nada. Nah, kalau kita lihat kaidah K3 tuh kenapa sih harus ada di rumah sakit? Nah, ini pertamanya nih dimulai dari adanya Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 2003, dan kebetulan juga pasalnya pasal 23. Nah, di situ dinyatakan suatu tempat kerja yang apabila telah memperkerjakan tenaga kerja sebanyak minimal 10 orang, dan tempat kerja tersebut mempunyai potensi untuk menimbulkan kecelakaan atau menimbulkan infeksi penyakit, maka di situ perusahaan tersebut harus mengupayakan pemberian kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerjanya. Nah, itu utamanya, yang pertamanya. Jadi undang-undang ini yang menyatakan bahwa suatu perusahaan atau industri yang telah mempekerjakan orang 10 itu wajib melakukan kaidah K3. K3-nya diutamakan adalah kesehatan dan keselamatan bagi pekerjanya. Oke, next. Nah, kemudian apa aja? Jadinya sebenarnya kaidahnya itu bagaimana sih kalau boleh disimpulkan, yaitu ada 3 ini, maka ada tenaga kerja, ada pekerjaan yang dikerjakannya, kemudian ada lingkungan kerja. Nah, itu sudah pasti ada di situ suatu nuansa K3 gitu ya. Dan kalau kita mengacu lagi ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, tempat kerja itu apa? Tempat kerja itu tidak saja yang ada di darat, tapi di laut dan di udara. Makanya pemberi kerja atau yang mempunyai perusahaan itu harus sepenuhnya menjamin terjadinya keselamatan dan kesehatan serta kondusivitas di tempat kerjanya. Next, dan ada. Nah, ini beberapa aturan yang bisa dijadikan pedoman, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Ya, undang-undangnya udah tua sekali, tapi sampai sekarang belum ada yang sanggup menggantinya karena isinya cukup kompleks dan sampai saat ini masih dianggap
ini ya, mengayomi, jadi masih bisa dipanuti. Kemudian kalau dari tentang kesehatannya sendiri keluar dari waktu tahun 92 tentang kesehatan undang-undangnya, dan kemudian dimulai dengan Permenkes kesehatan lingkungan. Jadi kesehatan itu pertama mengadopsi tentang kesehatan atau K3 ini adalah dari segi lingkungannya. Kenapa? Karena memang rumah sakit kok kita tidak memperhatikan lingkungan, maka akan sia-sia pengobatan yang akan diberikan oleh para dokter, karena lingkungannya tidak menjamin keberlangsungan pengobatan yang secara baik. Karena apa? Lingkungan rumah sakit itu tidak sederhana, tapi dia di situ penuh dengan hazard. Hazardnya, semua hazard ada di situ, ada di rumah sakit. Ada mulai dari hazard biologisnya, fisiknya, kimianya, kemudian ada getarannya, ada panasnya, ada semua di situ, dan ada psikologinya juga dan ergonominya. Jadi lengkap, semua hazard ada di sana. Kemudian sehingga seterusnya mulai dikenal oleh rumah sakit bahwa mereka harus mempunyai persyaratan tentang kesehatan lingkungan kerja rumah sakit, yaitu diatur di dalam PP nomor 1204 tahun 2004. Ini peraturan yang cukup cukup terkenal ya, favorit ya di rumah sakit. Tidak ada orang rumah sakit yang tidak tahu peraturan ini. Karena dengan keluarnya peraturan ini, maka rumah sakit betul-betul terjamin dan melakukan perbaikan di semua bidang, terutama di lingkungan rumah sakit. Yang tadinya membuang sampah hanya mungkin ada tempat sampah rumah sakit harus ada. Nah, tapi sudah mulai ada standarisasi tempat sampah yang non medis. Kemudian mulai dibuat lagi standarisasi tempat sampah medis padat. Kemudian ada lagi IPAL, instalasi pengelolaan limbah cair. Kemudian ada lagi limbah B3. Nah, kemudian ada lagi limbah gas medis. Nah, jadi itu dengan adanya 1204, rumah sakit tertata dengan demikian rupa untuk penanganan dari limbah-limbahnya. Sehingga betul-betul menjamin lingkungan rumah sakit tersebut adalah aman bagi pasien atau orang yang berada di situ. Yang terakhir disempurnakan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016, itu lebih kompleks lagi tentang K3-nya, dan di situ sudah mengacu menjadi K3 rumah sakit atau K3RS. Lanjut. Ya, ini beberapa kewajiban. Jadi salah satunya kewajiban rumah sakit itu menyangkut K3 adalah rumah sakit memiliki kewajiban dalam menjamin kondisi dan fasilitas yang aman dan nyaman serta sehat bagi sumber daya manusianya yang ada di situ, semua yang jenis tadi, yang semua ada di lingkungan, baik pasien, bukan pasien, pekerja, bukan pekerja, perawat, bukan atau dokter, itu semua harus dijamin keselamatan dan kesehatannya oleh rumah sakit atau oleh perusahaan. Juga di situ juga pengelolaan fasilitas serta peralatan. Nah, saya kasih contoh satu. Ada kejadian di satu rumah sakit ketika ini cleaning service sedang membersihkan lantai di lobi. Nah, itu kan kaidah K3, kalau dia tidak dipakai di situ pasti nggak tahu kita lantainya basah kah, lantainya licin kah gitu. Tapi dengan kaidah K3 biasanya kita harus mewajibkan mereka memasang rambu. Hati-hati lantai licin gitu ya. Nah, ketika si cleaning service tersebut mengepel di bagian yang sebelah bagian yang tidak ada rambunya, tiba-tiba ada pengunjung nih yang datang, perempuan cantik pakai sepatu tinggi biasalah. Terus dengan buru-burunya, karena buru-buru dia tidak lihat bahwa lantainya basah licin, dan ini juga cleaning service-nya juga mungkin tidak lihat si ibu ini lewat, jadi dia sudah menghadap ke arah lain sehingga terjadilah accident. Jadi ada kecelakaan kerja di situ. Ada kejadian ibu tersebut jatuh dan terkilir
Nah, kemudian diberikan pertolongan dibawa ke IGD. Nah, mulai dari pertolongan dari pemeriksaan awal, pemeriksaan radiologi, sampai ketemu dokternya, kemudian sampai dapat obat, kemudian nanti sampai dia kontrol, itu adalah masuk tanggung jawab dari rumah sakit. Jadi si ibu tidak perlu mengeluarkan, tidak dikenakan biaya apapun, tapi itu menjadi kewajiban rumah sakit dalam melindungi siapapun yang ada di lingkungan rumah sakit tersebut. Next. Ya, jadi kalau kita bicara tentang penerapan K3 banyak sekali. Nah, sekarang apa sih kaitannya dengan pertumbuhan bisnis rumah sakit? Apa iya dengan kita menerapkan K3, terus bisnis kita bisa bertumbuh seperti itu? Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang pasti punya pengalaman yang uh, memenuhi hal K3 kemudian ada dampaknya. Misalnya gini, kalau kita lihat saja dari akreditasi, dari standarisasi rumah sakit kita kan kita misalnya salah satunya adalah akreditasi. Akreditasi sekarang sudah memuat standarisasi untuk K3. Itu kalau kita lihat di dalam MRK ya, tergabungnya di situ. Kenapa? Karena memang sudah dianggap penting dan menyatu K3 itu tidak bisa dilepaskan dari operasional rumah sakit. Karena apa? Di situ nanti bisa terlihat di mana K3 itu berfungsi untuk peningkatan dari bisnis perumahsakitan. Next. Nah, kalau kita lihat sekarang masyarakat Indonesia itu udah mulai meningkat ya, ilmunya, pengetahuannya, kemudian kesadarannya akan perlunya gaya atau pola hidup yang sehat. Terlebih lagi kemarin ini kita mendapatkan COVID ya, mendapatkan pandemi COVID yang cukup memburukkan semua kehidupan, bukan saja ekonomi, kesehatan masyarakat juga, tapi juga semua hal jadinya turun sekali. Baik, namun jangan khawatir, ternyata juga dari pandemi tersebut juga kita mendapatkan beberapa hikmah ya. Jadi hikmah, memang Allah itu memberikan sesuatu pasti ada hikmahnya. Jadi kita harus sabar gitu. Nah, di sabarnya kita itulah kita mencari bagian teknologi berkembang pesat, bagian pengobatan berkembang pesat, sehingga era digitalisasi pun terjadi ketika pandemi gitu, didasari oleh itu. Nah, menurutnya kualitas lingkungan ini kan berdampak pada timbulnya berbagai penyakit, salah satunya COVID tadi. Ada juga demam berdarah. Nah, itu memberikan dampak masyarakat itu akan meningkatkan permintaannya akan layanan kesehatan. Di situ nanti ada celah bisnis dari bisnis perumahsakitan. Nah, kalau kita lihat lagi pandemi kemarin, Bapak Ibu pasti mengalami hal yang luar biasa. Luar biasa iya, luar biasa enggak gitu ya, luar biasa naik, luar biasa turun. Tapi ya seperti ini, jadi sengsara membawa nikmat. Iya enggak Bapak Ibu? Sengsaranya memang iya kita mengalami penderitaan, wabah ya, wabah, pandemi, sehingga semuanya terpuruk. Kemudian nikmatnya apa? Sengsara membawa nikmat, nikmatnya apa? Nikmatnya untuk rumah sakit kita. Tiba-tiba revenue kita naik, naik meningkat gitu ya. Jadi kalau saya bilang memang betul apapun itu pasti ada imbalannya gitu ya. Baik, next. Nah, kalau kita lihat di mana kenapa saya sampaikan bisnis rumah sakitnya akan meningkat. Peluangnya ada. Kalau kita lihat data tahun 2021, jumlah rumah sakit kita di Indonesia itu udah menjadi 2.522 unit. Dari sebelumnya nih, tahun sebelumnya 2020 itu hanya 2.448. Nah, kenaikannya 3%. Tinggi kan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dari 2.522 itu ternyata 59,3%-nya adalah rumah sakit swasta. Nah, Bapak Ibu yang saat ini sedang berada di rumah sakit swasta yang mengelola, pemilik ataupun bekerja di rumah sakit swasta itu ini ya, jadi berarti pertumbuhannya itu sangat pesat. Jadi masih bisa tumbuh lagi. Jangan dipikir bahwa nanti akan melandai, enggak. Karena bisnis itu tetap
tetap terbuka. Karena apalagi sejak pandemi itu banyak sekali tumbuh rumah sakit karena bisnis rumah sakit itu sangat-sangat menguntungkan. Ketika di kurun waktu dari 2019 sampai 2022 itu kurun waktu yang untuk perkembangan atau pertumbuhan rumah sakit. Mungkin nanti next year kita bisa melihat jumlah pertumbuhan rumah sakit dari 2001 sampai 2002 atau 2003. Yang saat ini baru terpantau sampai 2021. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan peningkatan rumah sakit swasta dari tahun 2012, artinya kurang dari 10 tahun, itu 83,55%. Luar biasa. Dalam kurang dari 10 tahun sudah meningkat 83%. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, jadi peluangnya kenapa? Peluangnya kenapa rumah sakit tersebut bisa terus meningkat? Apakah ada pasiennya? Kan itu pertanyaannya. Kita udah banyak bikin rumah sakit, tapi pasiennya ada nggak? Gitu. Karena ingat, pasien kita sekarang atau masyarakat kita sekarang tuh udah sangat pinter, udah sangat cerdas gitu ya. Semua mereka ukur. Jadi mereka punya indikator. Nah, berdasarkan itulah jadi kebutuhan masyarakat itu berdasarkan indikator-indikator tadi. Salah satunya indikator rumah sakit bermutu. Mereka sekarang udah mulai melirik, kalau rumah sakitnya nggak terkenal, nggak ada mutunya, mereka, wah ntar deh kalau nggak terpaksa nggak usah ke situ, gitu. Nah kemudian udah dapat nih rumah sakit bermutu, sampai di dalam yang dia tanya, dokternya gimana? Dokternya handal nggak? Maksudnya handal apa di sini? Handal itu keakuratan mendiagnosa, keramahan ketika merawat, kemudian pendekatan yang sangat humanis gitu ya, itu menjadi nah ada gangguan ya, menjadi indikator bagi masyarakat yang akan mencari layanan ini gitu. Kemudian sudah dapat rumah sakit bermutu, dokternya handal. Mereka akan lihat perawatnya gimana? Aduh, enggak deh, perawatnya ini ya, kok kayaknya kita enggak menjadi empatinya mereka gitu. Mereka kok sepertinya merasakan gini, kan lo yang butuh, ya udah ikutin dong peraturan sini seperti itu. Nah, jadi di situ masyarakat itu akan juga mencari, oh enak di situ tuh perawatnya ramah, dokternya hebat, rumah sakitnya ternama lagi, mutunya bagus. Buktinya apa? Buktinya nyaman, buktinya tempatnya, ruang tunggunya nyaman. Kita baru masuk udah disambut oleh petugas parkir dengan baik dan kita pasti dapat tempat parkir seperti itu. Nah, kemudian ditambah apa? Peralatan canggih. Wah, di situ tuh udah rumah sakitnya ternama, punya mutu, dokternya handal, kemudian perawatnya ramah, tambah peralatannya canggih. Ruangannya enak, ruangannya serasa kayak kita homey, friendly banget gitu. Mereka menyediakan semua yang menyenangkan. Wangi katanya gitu ya. Rumah sakitnya wangi, wanginya enak, wanginya itu menenangkan. Jadi ada aromaterapi di situ. Nah, itu juga bisa menjadi ciri-ciri dari rumah sakit kita. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil dari sini indikatornya. Nah, di mana peran K3? Rumah sakit bermutu. Mutu pertama indikatornya apa? Rumah sakit tersebut memberikan rasa nyaman, aman, dan cepat mendapatkan kesembuhan bagi pasien-pasien yang mencari kesembuhan tersebut. Nah, jadi K3-nya berperan di situ. Bagaimana rumah sakit akan bermutu apabila lingkungannya tidak bersih. Bagaimana rumah sakit akan bermutu apabila perawatnya atau petugasnya atau pekerjanya banyak yang sakit. Nah, bagaimana rumah sakit bisa mempunyai dokter handal apabila jam kerja dokternya tidak teratur, slot polinya kacau misalnya, kemudian jam dokternya tidak disiplin, tidak sesuai. Karena apa? Dokternya banyak tidak bisa memenuhi tugasnya karena apa? Mungkin ada hambatan dari tempat parkir, mungkin hambatan dari kondisi kesehatan seperti itu. Begitu juga perawatnya. Perawatnya tenaganya kurang. Karena apa? Karena banyak yang cuti sakit.
Misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita menghadapi hal seperti itu, peran ketiga di situ adalah dalam penatalaksanaan kesehatan pekerja, yaitu salah satunya adalah dengan melalui monitoring medical check up. Kenapa Permenaker tahun 1980 dengan mengeluarkan peraturan nomor 2 itu mencakup tentang medical check up. Mereka bilang seperti ini, suatu industri atau perusahaan yang dianggap sehat dan produktif adalah apabila masyarakatnya atau pekerjanya melakukan medical check up minimal 80% dari pekerjanya itu melakukan medical check up dan hasilnya fit gitu. Jadi fit. Nah, itulah alasan salah satu bagaimana kita menjaga produktivitas. Alasan salah satu kenapa medical check up digalakkan untuk di pekerja, terutama pekerja-pekerja di rumah sakit. Karena Bapak Ibu tahu kan hazardnya banyak. Nah, apabila MCU-nya mencapai 80%, artinya di situ produktivitasnya maksimal. Artinya kondisi kesehatan perawatnya sehat atau pekerja yang ada di situ bukan saja hanya perawat, tapi juga yang lainnya, yang penunjang ataupun justru yang non medisnya, karena mereka yang melakukan pekerjaan yang penunjangnya seperti K3, orang K3 bukan perawat, ada bukan perawat gitu. Jadi orang yang teknikalnya. Nah, seperti itu. Nah, apabila perawatnya bisa terjaga kesehatannya, SDM juga terjaga kesehatannya, itu juga salah satunya akan menurunkan biaya perawatan sehingga kita bisa melakukan efisiensi. Gitu. Nah, begitu juga dengan peralatan canggih. Di mana K3-nya? Peralatan canggih kita, kalau kita tidak pelihara, tidak dikalibrasi tepat waktu, tidak distandarisasi tepat waktu, itu akan operasionalnya akan bisa terganggu gitu. Jadi semua akan tergantung. Nah, di situ kebutuhan masyarakat bisa kita penuhi. Next. Nah, seperti ini kita mendapatkan rumah sakit yang zaman sekarang digital, semuanya itu tinggal tekan knop ya. Jadi semuanya bisa. Nah, hati-hati dengan pengurangan tenaga nantinya jadinya. Nah, di situ harus ada keseimbangan antara pengerjaan digital dengan kemampuan dari manusia. Rumah sakit digital atau bentuk dari penataan ruangan kita, ruangan pengobatan itu sangat berperan terhadap pemberian kesembuhan. Jadi kalau pasiennya udah merasa nyaman, udah enak, kemudian ngobrol dengan dokternya enak, itu rata-rata 65% mereka udah tercure, udah terobati. Seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saya sangat yakin bahwa rumah sakit Bapak Ibu dengan kemarin era digitalisasi, apalagi sekarang udah ada kewajiban IMR di akhir tahun ini akan diberlakukan secara menyeluruh. Nah, jadi kesempatan nih Bapak Ibu untuk menganalisa, melakukan inspeksi atau browsing atau bertanya-tanya gitu ya tentang layanan di mana sih yang bisa kita mendapatkan layanan yang baik untuk digitalisasi misalnya, kemudian untuk mengaplikasikannya bersama dengan SDM-nya misalnya seperti itu. Baik, next. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya tujuan peningkatan bisnis rumah sakit kita itu juga salah satunya adalah kenapa kita sangat mengharapkan sekali rumah sakit di Indonesia ini sangat bermutu yang keempat hal tadi. Karena apa? Ternyata data dari Kemenkes itu ada 600.000 sampai 1 juta orang Indonesia yang berobatnya ke luar negeri. Kita udah capek-capek di sini nyekolahin anak kita sendiri berusaha menjadi dokter yang baik gitu ya. Tapi masih ada juga orang yang tidak trust terhadap apa yang kita bangun. Itu PR-nya rumah sakit, PR pemilik rumah sakit, PR pengelola rumah sakit, dan PR para dokter di rumah sakit, ini sangat berat sekali untuk mencegah ini.
Jadi ini merugikan negara ternyata sampai 161 triliun per tahun. Wah, ini lagi apa ya? Ini suatu ini ya, animo sama kita. Bagaimana caranya kita membendung hal ini supaya tidak terjadi lagi. Paling kurang kita bisa mengefisiensikan sehingga nggak keluar sebegitu besar untuk pengembangan. Untuk kita tarik untuk pengembangan rumah sakit di Indonesia sendiri, untuk pengembangan SDM, untuk pengembangan alat, untuk pengembangan sistem, dan untuk pengembangan buildingnya sendiri. Next. Nah, kalau kita lihat adalah bagaimana cara kita meningkatkan revenue. Ujung-ujungnya pengembangan bisnis rumah sakit itu kan kita ingin mencapai revenue yang baik, peningkatan revenue. Kalau kita lihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan revenue ini. Peningkatan revenue itu juga akan dibalut dari operational excellence. Jadi kita mempunyai operasional yang excellence. Excellence adalah tangguh, mampu, hebat, lebih di atas dari good, ya, excellence. Nah, operasional itu adalah salah satunya menyangkut dari dua hal ini, menyangkut dari dua hal ini. Mulai dari kesehatan pekerja yang awal kita amati basicnya, dari kesehatan pekerja, kesehatan lingkungan, keamanan alat medis, keamanan pasien. Sekarang rumah sakit harus merubah orientasinya, bukan lagi menjadi rumah sakit internasional bertaraf internasional yang mampu melayani pasien banyak misalnya gitu. Bukan itu, tapi semua orientasi rumah sakit itu diarahkan kepada pasien. Jadi patient oriented. Maka itu dari akreditasi juga itu pasti yang memegang peranan besar adalah keselamatan pasien. Karena itu fokus dari rumah sakit. Jadi boleh dikatakan target kita, tujuan kita, sasaran kita adalah pasien. Untuk apa kita mempunyai alat canggih, dokter handal, perawat bagus, kalau pasiennya masih ngeluh, masih ada yang ngeluh. Ternyata apa sih yang dikeluhin? Oh, keluhannya ternyata suasananya bising. Kenapa bising? Oh, ternyata di sebelah itu suka ada renovasi, mulai dari suara las lah apa gitu, bising. Nah, rumah sakit yang namanya renovasi pasti ada bising. Tinggal sekarang bagaimana cara kita menata laksana itu ke pasien. Artinya di situ ada komunikasi, kita memberikan keamanan pada pasien. Ibu, Bapak, maaf, rumah sakit kami sedang ada renovasi. Jadi mungkin akan ada gangguan sedikit bising di jam-jam tertentu. Nah, kalau ada suara itu, Bapak Ibu tidak usah kaget bahwa itu memang kami sedang melakukan pekerjaan seperti itu, dan itu bisa diatur waktunya. Kita dengan pekerja vendornya kita bisa minta atur. Ketika misalnya jangan ketika siang lagi sibuk atau sedang pemeriksaan, mungkin bisa diatur di atas jam 8 malam dengan cara meredus dari kebisingan seperti itu. Itu kan salah satu kita memberikan servis ke pasien. Kemudian sehingga apabila pekerja kesehatan terjaga, lingkungan baik, kita bisa melakukan layanan prima. Layanan prima, macam-macam layanan prima yang bisa kita ini kan. Akhirnya kita bisa juga membuat layanan unggulan dari operation excellence yang bagus, itu bisa menelurkan layanan unggulan. Layanan unggulan itu bisa lebih dari satu, bisa bermacam-macam. Sesuai dari kemampuan rumah sakit satu, kebutuhan pasien satu, kemudian dari data kunjungan pasien ke rumah sakit kita. Kemudian sistem yang canggih, ya tadi saya merasa Bapak Ibu sudah banyak sekali yang mendapatkan atau mengalihkan mengoperasionalkan sistem sekarang ya, yang udah elektrik ya, jadi seperti nanti kita akan menuju electronic medical record, kemudian elektronik dengan aplikasi, kemudian wilayah elektronik pendaftaran gitu ya. Jadi itu pasti sudah mulai Bapak Ibu rancang dari sekarang. Kemudian tempat yang nyaman, desain rumah sakit yang menenangkan seperti tadi, ada harum-harumnya, harum-harum yang khas. Misalnya rumah sakit saya mau kasih aroma bunga
bunga yang aromaterapi gitu ya, bunganya jadi macam-macam sehingga harum sekali, enak sekali. Feminin jadinya ya, untuk rumah sakit ibu dan anak mungkin bisa, atau ruangan kebidanan, persalinan mungkin itu enak, jadi pasiennya nyaman. Kemudian fasilitas penunjang yang aman. Kemudian juga ada gedung orang terbebas dari ancaman bahaya kebakaran, karena itu yang sangat ini sekali ya. Jadi itu juga menjadi concern dari K3 adalah apa? Pemenuhan gedung rumah sakit terhadap bahaya kebakaran. Artinya rumah sakit sekarang itu udah harus memikirkan bagaimana cara, harus ada alarm kebakaran, harus ada apa? Hidran, harus ada minimal APAR. Nah, itu pun penempatannya juga ada aturannya. Nah, rumah sakit yang baik pasti akan memikirkan itu. Itulah yang dimasukkan ke dalam investasi. Jadi kalau dulu paradigmanya K3 itu akan dianggap menggerogoti rumah sakit atau menjadi cost. Nah, bagaimana saat ini kita dengan pelayanan yang kita dituntut, pelayanan harus excellent, operational excellent, kemudian nanti ada finance yang excellent, kemudian ada SDM yang excellent juga. Nah, kemudian dan building yang juga baik itu adalah yang aman. Artinya kita harus investasi. Bagaimana kalau misalnya kita tidak memiliki itu, tidak investasi kepada alat-alat pemadam kebakaran, terjadi insiden, sekali sebut beribu kali jauh ya Bapak Ibu ya. Tapi ini saya hanya mencontohkan, akan lebih banyak biaya yang dikeluarkan. Pertama dari segi kerusakan. Kedua, kita harus memanggil orang-orang yang untuk memadamkan api. Belum lagi hambatan mereka gitu. Karena kita tidak memfokuskan atau tidak memberi ruang untuk diadakannya atau disiapkannya alat-alat pemadam kebakaran. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia sebagai investasi, kalau tidak ada kejadian kita nggak rugi gitu. Jadi itu memang udah menjadi investasi dari rumah sakit kita. Tapi seandainya ada insiden, kita bisa langsung mengatasi secara cepat gitu. Nah, itu yang bisa menunjang terjadinya operational excellence dari rumah sakit yang bisa meningkatkan bisnis atau menumbuhkan bisnis rumah sakit kita, dan itu pasti ujungnya akan meningkatkan revenue. Ya, lanjut. Nah, jadi boleh dikatakan di sini saya simpulkan kaidah K3 itu bersama-sama dengan sistem dan layanan terintegrasi serta akan menaikkan marketing branding dari rumah sakit Bapak Ibu. Jadi yakinlah dengan kita menerapkan kaidah K3 dengan benar dan pada tracknya, itu akan memberikan benefit yang banyak sekali untuk rumah sakit kita, untuk efisiensi, untuk efektivitas layanan, kemudian sistem yang terintegrasi baik, dan kemudian dengan bantuan marketing, kita bisa meningkatkan branding kita, sehingga akhirnya kita bisa grow hospital. Jadi lanjut. Nah, kami ini adalah boleh dikatakan ini konsep yang bisa dianut oleh operasional rumah sakit atau setiap pengelolaan dari rumah sakit. Mulai dari bagaimana kita membentuk SDM yang unggul, bagaimana kita punya operational excellent, bagaimana kita punya layanan yang unggul, layanan clinical excellent, kemudian punya marketing branding, kemudian punya keuangan yang unggul. Nah, itu semua ditopang dari kepemimpinan yang baik, yang leadership di rumah sakit kita dengan kapabilitas digital yang sekarang sudah mulai harus diaplikasikan, karena dengan setara dengan nanti peraturan yang baru ya di akhir tahun ini, bahwa semua rumah sakit harus digitalisasi dalam medical record-nya yang awal. Kemudian itu juga bisa menuju visi dan misi, apapun visi dan misi dan tujuan Bapak Ibu. Nah, itu bisa menimbulkan industri yang transformasi, bisa tumbuh dan berkelanjutan. Nah,
kami mengenalkan arah bisnis strategik, 5 pilar eksekusi dan fondasi bisnisnya kokoh, dengan basicnya semua adalah safety and health environment. Gitu. Baik, lanjut. Baik, ini slide saya yang terakhir. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga ini bisa membawa kita untuk berdiskusi, karena tidak ada yang pintar, saya tidak pintar, kita bisa berdiskusi saja, mungkin kesempatan saja yang saya dapat duluan dari Bapak Ibu. Terima kasih, saya tutup. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dokter Elsie atas, materinya mengenai peran K3 sebagai salah satu kunci pertumbuhan bisnis rumah sakit, dari berarti secara tidak langsung dari sebuah kos bisa menjadi sebuah investasi ya. K3 kan selama ini kan bagaimana cara mengelola resiko, kemudian manajemen resiko, pasien safety, zero accident, hal tersebut kan memperlihatkan bahwa, oh berarti unit cost terus. Tapi ternyata kalau misalnya sampai ke pasien safety dan pasien experience-nya good, berarti itu bisa menjadi sebuah pemasukan investasi secara tidak langsung, yaitu marketing dan branding rumah sakit tersebut. Benar kan ya, Dok? Iya, Secara tidak begitu. langsung. Ya. Oke, sebelum ke agenda diskusi dan tanya jawab, kayaknya kita belum foto bersama terlebih dahulu. Sebelum memasuki sesi diskusi, ada baiknya kita foto bersama. Dan diharapkan Bapak dan Ibu untuk menyalakan kamera video Zoom-nya agar dapat terdokumentasi dengan baik. Dan sesi foto bersama ini saya persilakan kepada Mbak Gea untuk memimpin jalannya sesi foto bersama. Kepada Mbak Gea, dipersilakan. Mmm, Baik, terima kasih Mbak Nahda, terima kasih, kesempatannya. Bapak dan Ibu sekalian, buat yang belum membuka kameranya silahkan dibuka. Untuk foto ini akan, menjadi 3 sesi karena ini, pesertanya menjadi 3 bagian di layar saya. Jadi kita mulai aja ya. Untuk sesi yang pertama, silahkan diberikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, baik. Ditunggu sebentar untuk sesi keduanya. Silahkan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar untuk sesi tiganya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nahda. Saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih banyak Mbak Gea atas panduannya untuk sesi foto bersama. Kesehatan dan keselamatan di tempat kerja mengacu pada pengelolaan resiko secara bijaksana untuk melindungi pekerja dan bisnis rumah sakit. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan K3 yang terkelola dengan baik, maka angka patient safety akan meningkat, lalu patient experience juga meningkat. Berarti secara tidak langsung K3 dapat menjadi sebuah investasi, tidak hanya menjadi cost unit saja. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk seluruh tim rumah sakit, memperhatikan perencanaan K3 yang tepat. Salah satu dari layanan SMM adalah Hospital Coach Program, di mana kita akan melakukan pendampingan secara eksklusif bagi stakeholder rumah sakit dalam rangka menyusun sekaligus juga mengeksekusi perencanaan-perencanaan K3 juga. Kemudian ada juga strategi keuangan, marketing, dan transformasi digital rumah sakit. Jika berminat untuk SMM dampingi, bisa langsung menghubungi tim SMM yaitu dengan Rama, atau bisa langsung, isi link Regis di bit.ly Regis HCP. Dan, untuk program HCP sendiri sebenarnya untuk SMM ini sering mengadakan ya, Dok. Nah, salah satunya ada Dokter Jeffrey di sini. Mungkin Dokter Jeffrey, dari Rumah Sakit Azra Bogor yang pernah merasakan bagaimana coaching langsung dengan Dokter Elsie ya, dengan SMM. Dokter Jeffrey sudah hadir bersama kita. Dokter Jeffrey. Oke, baik. Atau kita langsung ke sesi diskusi tanya jawab dulu kali ya, Dok? Ya, boleh. Kebetulan ada yang sudah raise hand ini, Pak Ibnu ya? Pak Ibnu dari Rumah Sakit Mary MCH, Mary Cilengsi Hijau? Iya. Ya, baik. Iya, Terima kasih. kami persilakan Pak Ibnu. Terima kasih Bu Nanda. Saya ingin sharing saja ya.
sama Dr. Elsie. Yang pertama, saya sedikit koreksi, di singkatan dari K3 itu bukan kesehatan dan keselamatan kerja, melainkan keselamatan dulu, baru kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, itu ada di Undang-Undang 1 tahun 1970 dan Undang-Undang 50 tahun 2012. Terus pertanyaan dari saya, di presentasi Bu Elsie ada 6.001 juta orang pasien menuju ke rumah sakit luar negeri. Program dari di Indonesia di rumah sakit itu sudah sejauh mana untuk mengatasi 6.001 juta itu jangan sampai ke luar negeri, melainkan ke rumah sakit di Indonesia. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, saya jawab dulu Mbak Nada. Saya Ya, jawab dulu ya. dipersilakan kepada Dr. Elsie untuk menjawab. Baik, oke. Pak Ibnu Khaldun, terima kasih koreksinya. Sebenarnya itu ini ya, makanya saya dari awal tuh sebenarnya pengen buka, tapi biar aja nggak apa-apa ada yang nanya gitu. K3 betul di Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 yaitu betul-betul induknya Undang-Undang Keselamatan Kerja. Memang pertama mereka dicantumkan adalah keselamatan kerja. Ya, keselamatan kerja. Kesehatan itu masuknya belakangan. Tapi percaya enggak kalau di ini di lingkungan kita nih sekarang di Indonesia khususnya ya, tapi kalau dari luar kan kita HSE ya. HSE itu selalu Health, Safety and Environment. Itu selalu nggak ada yang dibalik SHE, kadang juga ada. Nah, jadi kalau boleh saya sampaikan itu memang ada dua, jadi kedua-duanya tidak ada yang salah. Jadi biasanya seperti ini Pak, kalau seorang engineer yang bicara K3 itu akan dimulai dengan safety dulu. Safety, health, and environment atau keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi begitu orang kesehatan yang bicara, orang rumah sakit atau dari Kementerian Kesehatan, mereka akan bilang kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi it's okay, semuanya sama. Acuannya tetap undang-undangnya nggak ada yang beda. Kita mengacunya tetap adalah pemberian rasa aman, rasa selamat, dan rasa sehat kepada pekerja. Itu ya Pak ya. Jadi boleh ya itu kita iniin dulu, kita sepakati. Gimana Pak Ibnu? Iya, baik dok. Oke. Iya. Kemudian pertanyaannya bagus sekali. Tadi memang iya dari data Kemkes tahun 2021 itu menyatakan bahwa 600.000 sampai 1 juta warga Indonesia itu berobat ke luar negeri. Nah, itu sedih ya kita ya sebenarnya ya. Nah, jadi apa sih upaya rumah sakit sekarang yang untuk mencegah itu? Itulah yang kita harapkan berkembang. Jadi bisa dengan teorinya bisa dengan berbagai macam cara. Karena apa? Kita harus tahu dulu kenapa sih mereka keluar. Kita harus tahu dulu kenapa mereka keluar. Banyak yang misalnya mereka mereka memiliki persepsi layanan di luar itu lebih bagus daripada layanan di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua ada lagi dari teknologinya lebih tinggi di sana, gitu. Kemudian ada rekomendasi dari orang lain. Ini ada data ya. Jadi ada jenis pelayanan medisnya lebih lengkap, di sana lebih bagus, kemudian harganya kompetitif, transportasi mudah. Jadi ada kemudahan-kemudahan juga yang menyebabkan kenapa mereka bisa keluar dengan ini ya, dengan mudah. Karena sebanyak 600.000 itu angka yang tidak sedikit. Nah, caranya apa? Salah satunya adalah pastinya kita harus memperbaiki sistem rumah sakit kita, rumah sakit di Indonesia. Pemerintah sejak tahun 2019 yang getol sekali untuk ke digitalisasi itu sudah mulai dengan semua program-programnya yang sekarang terakhir itu adalah Satu Sehat, itu juga udah membantu. Kemudian juga ada dari BPJS juga melakukan bridging dengan satu sistem digitalisasi. Kemudian salah satu yang terdekat dengan kita adalah di akhir tahun 2023 ini semua rumah sakit diharuskan sudah melaksanakan EMR, Electronic Medical Record.
Nah, dari situ pelan-pelan dengan kemampuan yang makin meningkat, kita juga bisa memiliki alat yang canggih, maka dan tentu saja dengan apa? Dengan tata kelola dan leadership yang unggul dari setiap rumah sakit, dari pemimpin rumah sakitnya, sehingga mereka bisa mengangkat namanya dan mencegah orang-orang pasien-pasien tadi untuk keluar. Cara gimana? Yang paling penting adalah membangun trust, membangun percaya kepada dari masyarakat kepada rumah sakit kita. Sekarang kita udah yakin belum nih rumah sakit kita udah bagus. Nah, kita uji aja. Ambil kita punya radius kan, pasti kita Bapak Ibu tuh punya pemetaan rumah sakit. Radius berapa? Misalnya paling dekat 5 atau 6 kilometer. Dari situ sebar aja kuesioner, sebar aja survei, lakukan survei, TNS survei, meminta baik dia pasien kita atau tidak pasien kita, bagaimana pandangan mereka tentang rumah sakit kita, bagaimana pendapat mereka tentang rumah sakit kita, dan apakah mereka mau berobat ke rumah sakit kita. Itu adalah salah satu cara kita untuk menilai rumah sakit kita. Seperti itu. Jadi saya rasa udah pasti kita harus membangun jejaring pertama, Pak. Karena gini, tidak semua rumah sakit itu mampu dilakukan sendiri. Tapi kalau dia mempunyai jejaring dengan rumah sakit lain yang pasti lebih di atas dia, itu akan banyak menguntungkan. Dan itulah yang akan membuat layanan rumah sakit kita semakin baik. Karena apa? Di situ terlihat bagaimana bahu-membahunya, walaupun ada kompetisi, tapi bahu-membahunya rumah sakit di Indonesia ini dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Gitu. Gitu, baiknya. Baik Dokter Elsie. Ya. Mungkin sedikit saya tambahkan ya, di beberapa rumah sakit ini yang dari saya bekerja di beberapa rumah sakit itu saya terlihat fokus dari rumah sakit ini adalah akreditasi terkait tentang NFK-nya di bagian ketiganya. Namun dari rumah sakit itu sendiri tidak fokus terhadap ISO 45001 atau ISO 19001 dan sampai ke OSAS. Karena setahu saya kalau misalnya luar negeri pengen berobat ke Indonesia dan dia akan percaya dengan rumah sakit atau pabrik itu sudah menjalankan OSAS. Mungkin itu sebagai masukan aja sih, Dok. Cuman saya tidak paham nih, maksudnya dari rumah sakit ini apakah memang fokusnya di akreditasi saja atau ISO pun juga dikejarkan. Seperti itu sih, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibnu, betul. Jadi ada bermacam-macam standarisasi atau sertifikasi yang dihadapkan di hadapan kita nih, yang terpampang di hadapan kita. Kalau Pak Ibnu sebut tadi ISO, OSAS, gitu ya, kemudian akreditasi. Akreditasi ini adalah yang paling global untuk rumah sakit karena ini adalah permintaan dasar dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, untuk menstandarisasi rumah sakit yang banyak sekali, yang lebih dari 3.000 rumah sakit yang ada. Ini untuk menjadi rumah sakit yang layak untuk diberi cap bahwa dia layak memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu akreditasi. Jadi ada standar. Ketiga-tiga yang disebut tadi itu adalah standar sebenarnya. Jadi akreditasi adalah standar layanan rumah sakit. ISO itu adalah standar untuk manajemennya, OSAS itu adalah standar untuk K3-nya. Jadi sekarang boleh, satu rumah sakit akan sangat bagus apabila dia udah terakreditasi paripurna, kemudian OSAS-nya juga dia kejar. OSAS 18.000, OSAS 14.000 itu bisa diinikan. Nah, kita lihat lagi, biasanya kita akan memilah, misalnya rumah sakitnya orientasinya untuk tambang, misalnya rumah sakit perusahaan yang mengadop atau membantu atau captive-nya adalah orang-orang tambang, maka dia wajib memenuhi kriteria
harus memenuhi OSAS. Karena di situ apa? K3-nya pasti sudah terstandarisasi, tersertifikasi seperti itu. Itu yang akan juga karena kan kalau tambang biasa kerjasamanya lebih banyak ke orang asing. Mereka akan percaya rumah sakit tersebut bahwa apabila kita sudah menjalani atau mendapatkan sertifikasi OSAS seperti itu. Tapi apabila rumah sakit secara umum, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta yang tidak mengkhususkan dirinya ke industri, biasanya mereka akan akreditasi dan ISO. ISO adalah untuk meyakinkan orang bahwa memang ini dikelola oleh manajemen yang baik, gitu, manajemen yang betul, seperti itu. Seperti itu, Pak Ibnu. Baik dok, terima kasih dok. Baik, Pak Ibnu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Ibnu atas pertanyaannya. Di sini sudah bergabung dengan kami Dr. Jeffrey. Dr. Jeffrey mau sharing nih terkait coaching, sudah merasakan coaching dari kami. Kebetulan coachnya ini Dr. Elsie juga. Bagaimana Dr. Jeffrey terkait pengalamannya, sharing experience dengan coach kami? Boleh Dr. Jeffrey cerita? Dipersilahkan kepada Dr. Jeffrey. Baik, terima kasih. Halo Dr. Elsie, ketemu Halo, lagi kita di Dr. sini ya. Jeffrey, selamat siang. Siang. Sehat ya, Dok? Jadi sehat dok, sama-sama dok, sehat juga dok. Jadi sedikit sharing saja, saya Dr. Jeffrey dari Rumah Sakit Azra Bogor. Kami udah 3 kali ya dok, udah 3 kali coaching dengan SMM. Kebetulan coach kita ini Dr. Elsie gitu. Nah, pengalaman kami ikut coaching dengan SMM tentu aja ini sangat baik ya. Jadi ini membuka sekali wawasan kami di sini, manajemen, teman-teman di Rumah Sakit Azra terhadap suatu permasalahan di manajemen. Apalagi coach kita ini, Dr. Elsie ini pengalamannya banyak sekali, luar biasa dokter. Beliau dari Pertamina. Jadi udah lama berkecimpung di dunia perumah sakitan, udah tahu seluk-beluknya, udah tahu trik-triknya. Jadi saya dan tim dari Rumah Sakit Azra merasa banyak terbantu. Jadi wawasan kami tuh seperti, oh ternyata bisa ya seperti itu gitu, dibukakan seperti itu. Iya dok, mudah-mudahan ini ya Terima apa kasih, bermanfaat Dokter. semua ya dok ya kemarin. Amin dok, amin. Ya, kalau Hanya boleh saja tahu, mungkin sedikit, ya kenapa dok? hanya aja sedikit waktunya sangat singkat sekali. Jadi tanpa terasa waktunya sudah habis gitu. Padahal Iya. yang mau diobrolkan, didiskusikan tuh masih sangat banyak. Jadi overall ini sangat berguna. 45 menit tidak berasa ya dok, tiba-tiba berasa sudah banget. berlalu dan Betul, banyak betul. sharing juga. Kebetulan Dr. Elsie ini mantan ya dok, Vice President Operasional Pertamina, dan banyak insight-insight baru untuk rumah sakit di bagian operasional ataupun K3. Jadi jika memang Bapak dan Ibu untuk berminat SMM dampingi untuk menyusun strategi atau pengelolaan K3, bisa segera isi bit.ly regis HCP atau bisa langsung menghubungi tim kami. Ada tim, ada Rama, bisa langsung chat butuh coach bagaimana, nanti langsung di chat saja. Feel free untuk tanya jawab, dipersilahkan kepada Mas Rama ya Mas Rama. Ada di sini? Halo, Mas Rama? Ya, betul sekali. Jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang nantinya mau join untuk kita ngobrol-ngobrol bareng, contohnya kayak Dr. Jeffrey langsung tadi, sudah ada contohnya langsung ya dok ya, sudah terbukti. Nanti bisa lanjut diskusi dengan kami, kebutuhannya apa, yang perlu diperbaiki, atau karena kita ada motivator bilang kalau kita nggak keluar rumah, kita nggak tahu rumah kita lagi miring, nah gitu. Jadi kita perlu keluar rumah dulu, cari tahu apakah kondisi rumah sakit kita sudah baik atau belum. Nah nanti dibantu dengan
coach handal kami di SMM untuk perbaikan ke depannya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, kebetulan Dokter Jeffrey pas saat coaching rame-rame dok, nggak hanya Dokter Jeffrey Rame-rame. sendiri. Jadi Rame-rame. memang Betul. sharingnya rame-rame bersama coach kami. Jadi tidak usah khawatir, tidak diambil fee berdasarkan orang. Jadi bisa langsung menghubungi SMM jika Bapak dan Ibu berminat. Terima kasih banyak Dokter Jeffrey sudah Terima mau kasih. hadir ke sini untuk sharing. Kita lanjut ke sesi Terima diskusi kasih, tanya Dr. jawab ya Jeffrey. dok. Terima Terima kasih kasih banyak Dr. Dokter Elvi. Jeffrey. Kasih, Sehat Dok. selalu. Terima Sehat kasih. selalu dok. Ya kita lanjut sesi diskusi tanya jawabnya ya dok. Iya, silakan. Ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu? Atau ingin sharing kali ya? Kebetulan nih sama Dokter Elsie ini bisa langsung sharing karena Dokter Elsie ini pengalamannya baik banget untuk memegang rumah sakit. Atau Dokter Elsie mau langsung mengetahui bagaimana kondisi rumah sakit yang hadir? Ada yang mau sharing terkait K3-nya? Karena sebenarnya kan K3 ini bisa menjadi sebuah investasi yang besar ya dok, tapi memang tidak secara langsung ya dok. Cuma dia itu ketika patient safety-nya meningkat, kemudian zero accident meningkat, mutu meningkat, manajemen resikonya bagus juga meningkat, jadinya cost-nya turun gitu. Jadi dari cost turun, lahirlah pasien experience juga meningkat. Jadi banyak pasien yang puas dengan pelayanan kami, pelayanan rumah sakit, yang pada akhirnya bisa mendatangkan word of mouth atau banyak pasien-pasien yang akhirnya mengajak pasien lain untuk datang ke rumah sakit karena pasien safety-nya yang good gitu. Betul kan ya dok? Kalau misalnya Iya, dari K3 pertumbuhan bisnis rumah betul. sakit, dampaknya seperti itu. Ya, betul. Apalagi K3 saat ini kan kita ada ini ya, Bapak Ibu pasti pernah dengar zero accident. Zero accident itu adalah target sebenarnya dari setiap usaha atau industri. Itu adalah salah satu indikator berjalannya kaidah K3 di perusahaan tersebut gitu. Jadi zero accident. Kalau kita di rumah sakit adalah pasien safety ini ya. Jadi tidak ada kecelakaan tidak ada KTD ya. Nah, itu tidak ada kecelakaan yang tidak diingini. Nah, kalau di K3 ada satu namanya near miss. Near miss itu lebih baik daripada accident. Jadi hampir celaka itu belum masuk celaka, tapi near miss namanya. Near miss itu mempunyai nilai yang tersendiri. Apabila suatu kondisi yang sebenarnya bisa menyebabkan kecelakaan, tapi bisa tidak jadi celaka, tapi hampir celaka, itu dia mempunyai poin. Gitu. Daripada dia celaka, itu hampir celaka itu artinya dia masih selamat. Nah, angka near miss itu di indikator di K3 itu bermakna. Jadi sama seperti di patient safety kita ada mengenal kejadian tidak diingini gitu. Nah, itu kalau near miss itu bagus gitu. Jadi tidak terjadi accident-nya seperti itu. Oke, mungkin ada rumah sakit yang ini sharing bagaimana kondisi K3 di rumah sakitnya. Kira-kira siapa ya dok? Kita tunjuk Dari aja rumah kali sakit ya. mana aja nih yang ada nih? Ada Dokter Yesika Stefani dari Ludira, ada Dokter Ngadiono dari RS Mulia Hati Wonogiri. Ada banyak rumah sakit dok. Atau ada Dokter Sugino RS ya Grand Family ingin menyampaikan K3-nya apakah K3-nya sendiri sudah bisa menjadi sebuah investasi tidak hanya menjadi unit cost saja. Silakan Dokter Sugino. Mohon maaf masih di mute dok. Masih di mute, Dok? Maaf. Iya, Bu. Makasih Bu atas paparannya. Iya, memang secara di praktek di lapangan memang itu sangat membantu ya untuk kepercayaan pertama kepada pasien bahwa tempat kita safety, kedua mungkin kita juga bisa mengurangi kecelakaan pada pegawai kita.
sehingga menjadi cost yang kita keluarin semakin berkurang. Mungkin ya memang kita lihat di pabrik-pabrik besar juga sangat menerapkan K3 ini sehingga membuat suatu perusahaan menjadi efisiensi lah. Jadi memang rumah sakit ini kita juga harus menerapkan seperti itu. Makasih Bu. Baik, Dokter Sugino. Iya dok, mudah-mudahan di rumah sakit dokter RSIA Grand Family sudah mulai bisa diterapkan ya dok ya? Iya. Iya. Biasanya yang paling ringan itu yang menyangkut kepada standarisasi rumah sakit dok. Jadi K3 kerjasama dengan akreditasi dengan MFK-nya, kemudian dengan pasien safety-nya itu pertama menunjang. Terasa perannya K3 itu menunjang di situ. Dia juga kerjasama dengan PPI, misalnya dalam swab bakteri di ruang-ruang tertentu seperti itu. Iya. Kita tahu bahwa kondisi kita di daerah tropis memang agak ini ya, harus perlu tenaga lebih banyak, terutama dalam hal misalnya contoh aja yang selama ini kita lakukan itu di OK itu benar-benar harus menerapkan K3-nya. Ya. Jadi gedung kita ini, apalagi kita di daerah Jakarta Utara, sangat tercemar dengan air laut yang asin, udaranya juga asin. Jadi chiller di atas itu juga cepat banget, sampai 10 tahun udah hancur itu. Udah kayak keropok. Oh iya, chillernya ya dok ya yang diinikan duluan ya, Iya. karena penyiramannya tinggi ya. Iya. Betul. Iya Mungkin dok. Ya, di OK itu penerapan K3 sangat jelas sekali ya dok ya. Iya, HEPA filternya harus memang jaga terus. Betul. HEPA filter juga untuk ke fisik juga dok. Dokter pernah nggak tahu ada kecelakaan kerja di OK, dokter bedah. Kan kita biasa di OK kan dulu pakai sendal ya dok ya, pakai kaos kaki, pakai sendal gitu lah, sendalnya bagus juga, nggak apa-apa gitu ya dok ya, sendal OK biasanya. Nah kemudian satu kali dokter ortopedis sedang operasi dok, kemudian itu alatnya terpental dok, kemudian jatuh pas nimpa ke kaki dokternya. Iya. Ya seperti itu. Jadi sejak itu dengan K3-nya concern, kita merubah dari sendal dulu tuh sendal yang ada tali-talinya gitu ya dok ya. Nah ini kita rubah dok. Jadi di rumah sakit kita rubah, kita anjurkan untuk pakai sepatu tertutup atau sendal yang tertutup depannya. Nah seperti itu. Jadi mereka selamat aman jari kakinya dan punggung kakinya. Seperti itu dok. Jadi dari hal-hal kecil mungkin itu bisa kita cegah dan itu efeknya juga bisa ke efisiensi ya dok ya jadinya. Iya. Terima kasih Bu. Ya, makasih dok. Ya, terima kasih banyak Dokter Sugino yang telah mau sharing terkait kondisi rumah sakitnya. Oke, kira-kira dari rumah sakit mana lagi ya Dokter Elsie? Oh ya dok. Saya lihat ada rumah sakit Pertamina Cilacap. Oh iya, rumah sakit Pertamina Cilacap ya dok. Ya, dipersilakan kepada dokter siapa nih? Rumah sakit Pertamina Cilacap. Ada siapa tuh tadi ya? Silakan kalau ada yang mau di-sharing. Ada Pak Alwi ya? Pak Aziz? Oh iya, Pak Aziz, silakan Pak Aziz. Rumah sakit yang saya tahu, rumah sakit di bawah Pertamina itu biasanya cukup cukup ketat. Tapi bisa saja ada yang tidak terpenuhi, misalnya yang karena mungkin daerahnya, kondisi daerahnya seperti itu. Karena di Indonesia
K3 itu pertama berkembangnya justru dari Pertamina. Jadi panutan di Indonesia untuk K3 yang pertama adalah ke Pertamina. Jadi kita dulu kalau ini ya, kalau dari ILO itu kan HSE ya, HSE. Nah, ada environment-nya, tapi kalau kita lihat K3-nya kita, keselamatan dan kesehatan kerja atau kesehatan dan keselamatan kerja, itu seolah-olah lingkungannya nggak ada kan, environment-nya nggak ada. Nah, itu kenapa tuh? Kalau Pertamina itu mereka concern. Jadi mereka bikin bukan saja K3, tapi mereka tambah lindungan lingkungan. Sehingga namanya mereka dulu adalah K3LL. Jadi K3 keselamatan dan kesehatan kerja dan lindungan lingkungan. Nah, lindungan lingkungannya itu mereka memang harus concern karena spill minyak itu akan menjadi sangat-sangat accident itu bagi mereka dan itu merupakan kerugian. Nah, itu bisa mendapatkan sanksi dari dari K3-nya. Nah, kemudian sekarang Pertamina itu berkembang lagi menjadi HSE-nya ditambah S-nya satu lagi, HSSE namanya. Jadi Health, Safety, Security, and Environment. Jadi mereka mengambil tugas security itu masuk ke dalam suatu grade-nya K3. Jadi masuk pengamanan. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya rasa sih itu memang bagus ya. Lindungannya berdiri sendiri. Oh, saya lihat ada rekan saya Rita Meisela dari Rumah Sakit Pertamina Prabu Muli ya. Hadir nggak? Boleh mau sharing dari RS Prabu Muli. Mbak Rike. Kayaknya takut-takut nih dok, pada takut untuk sharing terkait kondisi K3-nya kali ya. Nggak apa-apa, karena kita tahu rata-rata memang tapi Karena operasional banget kan dok, betul. operasional rumah sakit banget. Karena Ya. yang secara tidak langsung sebenarnya K3 ini sebagai kayak pembuluh darah ya, maksudnya kayak ada security-nya, kemudian health safety dan yang lainnya kayak gitu. Berarti kan kalau misalnya ibaratnya kalau misalnya perawat dan dokter itu sebagai jantungnya rumah sakit, K3 itu adalah sebagai pembuluh darahnya rumah sakit kayak gitu. Jadi benar-benar operasional rumah sakit banget, karakteristik rumah sakit banget. Biasanya lebih suka sharing private nih dok, bukan sharing secara umum kayak gini. Dok kan untuk K3 ini sebenarnya tidak hanya di rumah sakit ya dok, tapi ada juga di perusahaan kayak gitu. Nah, ada pembeda nggak sih dok? Karena kan kalau misalnya di luar negeri itu K3-nya ini K3L ya, sama lingkungan juga baik itu perusahaan maupun rumah sakit. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya K3-nya ini apakah ada perbedaan dari sisi perusahaannya dan rumah sakit? Karena kan medannya berbeda ya dok. Kalau rumah sakit ini kan safety-nya lebih harusnya lebih strong ya, karena kan ada infeksi nosokomial dan kemudian dan infeksi-infeksi lain yang perlu diperhatikan itu baik dari perawat, pasien, manajemen kayak gitu. Betul, ada perbedaan tadi karena apa? Karena basic bentuk industrinya kan beda tuh Mbak Nada ya. Kalau industri itu kita tahu, misalnya industri kita sebut apa? Industri sepatu misalnya gitu ya. Di sepatu itu apa sih hazardnya yang ada di sana? Panas paling ya, kemudian industri kimia di situ ya. Kemudian industri ergonomi, hazard ergonomi di situ. Kemudian ada psikologinya bisa ada. Nah, kalau di rumah sakit itu hazardnya bukan saja 4 atau 3 atau 4, tapi di situ itu kompleks banget. Biologi. Nah, industri nggak ada yang punya hazard biologi, tapi di rumah sakit ada. Misalnya apa? Apa yang dimaksud dengan biologi? Mulai dari mikroskop, orang memeriksakan kuman itu pakai mikroskop itu udah hazard biologi. Kemudian jaringan yang mempunyai penyakit yang dikirim ke laboratorium patologi anatomi untuk dilakukan pemeriksaan biopsi, misalnya itu juga udah hazard biologi. Nah, seperti itu. Nah, itu yang membedakan dengan industri-industri lainnya. Nah, seperti yang lain lagi apa? Misalnya getaran. Getaran apa? Getaran ada nggak sih di rumah sakit hazard getar, hazard vibrasi? Ada. Misalnya
di dekat genset ya, jadi kan rumah sakit itu bukan saja hanya pengelola isinya alat-alat medis, tapi dia juga punya alat-alat non medis. Misalnya salah satunya genset yang harus dipunyai oleh rumah sakit. Genset itu kalau ditempatkan di satu tempat namanya powerhouse, itu harus dicek, harus diperiksa, walaupun tidak selalu digunakan. Genset itu adalah cadangan ketika listrik utama mati atau padam. Nah, kita baru menggunakan genset, tapi genset itu ada pemeliharaannya, di mana mereka harus selalu dihidupkan minimal 3 hari sekali. Nah, ketika hidup itu akan ada getaran yang sangat-sangat ini. Nah, apabila kita tidak aware, menempatkan ruang genset itu dekat dengan ruang perawatan atau ruang pemeriksaan, nah itu akan berasa seperti itu. Nah, jadi ada di situ yang harus diperhatikan. Itu hazard. Kemudian kalau ergonomi ada, di industri ada, di rumah sakit juga ada. Psikologi juga besar tuh rumah sakit. Misalnya shift kerja perawat. Ya, shift kerja perawat itu sangat-sangat sering menimbulkan banyak masalah di antara mereka. Beban kerja perawat ya, Dok? Iya, di beban kerjanya, kemudian shift-nya itu ada beban psikologi di situ. Nah, makanya kita suka menganjurkan, ayo di rolling ya, di rotasi supaya bebannya terbagi seperti itu. Jadi nggak di situ aja seperti itu. Berarti kayak persiapan perencanaan mengenai beban kerja perawat, kemudian pengaturan poli, kemudian pengaturan SDM itu merupakan salah satu PR dari K3 juga ya, Dok? Iya, masuk di situ. Karena untuk pengaturan SDM aja lah, penempatan SDM. Penempatan SDM itu kan kita harus tahu di mana sih bahwa ada istilah di K3 itu ada the right man on the right place. Jadi bagaimana kita menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Gitu. Jadi ada seorang misalnya dia punya penyakit alergi. Ini di rumah sakit sering terjadi. Dia punya penyakit alergi memang nggak kuat, apakah dia laut, ikan Lateks ya, Dok. laut Kalau gitu ya. misalnya perawat tuh biasanya lateks, alergi lateks. Nah, alergi lateks. Nah, itu harus jadi perhatian. Harus bagaimana cara kita mengeliminasi itu. Atau ini apotek yang tugas di apotek. Apotek itu kan ada tugasnya yang giling obat ya, yang gerus obat gerus obat. puyer. Kalau dia belum pakai alat, dia masih manual, itu kadang terhisap kan. Terhisap, dia batuk. Oke, yang batuk. Tapi kadang petugas itu kalau dia ini kan dia nggak pakai sarung tangan nih. Kalau sekarang udah pandemi, mungkin sekarang udah lebih APD-nya udah lebih bagus ya. Tapi kalau biasanya gini, nggak enak pakai sarung tangan. Biasa suka mereka gitu, kurang enak gitu. Mereka buka, nah ada yang tidak tahan dengan zat-zat kimia obat itu. Ini kan terimbas nih ke ininya, ke kulitnya. Nah itu menjadi gatal. Nah itu bolak-balik berobat ya. Berobat kan ditanggung perusahaan. Berobat bolak-balik dikasih obat sembuh. Tapi dia masuk lagi ke tempat kerjanya itu. Begitu lagi. Nah, itu kalau tidak masuk ininya K3 di situ, edukasinya K3 bahwa dia harus pindah dari situ. Jangan ngerjain itu. Misalnya dia bagian obat yang berbungkus. Nah, itu salah satunya untuk meminimalisasi atau mengefisiensikan edukasinya K3 terhadap efisiensi pengobatan dari pekerja. Sehingga kita bisa meminimalisasi biaya-biaya pengobatan. Banyak lagi yang lain, yang itu yang masih belum terekspos ya dari kita sendiri di tempat kerja gitu, Mbak Nada. Berarti sebenarnya luas banget ya, Dok, peran K3 tidak hanya terkait pembahasan resiko jatuh, kemudian hazard kimia, biasanya kalau misalnya K3 identik dengan radiologi juga ya, Dok ya. Betul. Nah, lebih luas dari itu, dari perencanaan, pengelolaan, penyusunan strategi, bahkan sampai edukasinya juga, itu bisa K3 juga mengambil alih, bukan mengambil alih sebenarnya, bekerja sama dengan manajemen terhadap ergonomis, terus minimal safety pekerja gitu, kurang lebih seperti itu ya, Dok? Iya, betul. Nah, itulah nanti yang akan membuat rumah sakit brandingnya naik kan. Jadi kan itu kan pasien itu kan marketernya kita ya.
Kalau mereka merasa nyaman, oh safety banget deh saya di rumah sakit itu. Tenang, nyaman gitu Ya ya, Dok. tenang, aman, nyaman gitu ya, nggak takut kejatuhan apa karena rambu-rambu lengkap gitu seperti itu. Nah itu kan jadi naik tuh brandingnya, oh rumah sakit itu tuh enak, ih, situ aja gitu marketernya gitu ya. Jadi itu yang bisa meningkatkan juga bisnis rumah sakit dan otomatis nanti jadi operasional excellence-nya tercapai gitu. Ya, operasional excellent. Oke, karena waktu sudah habis, mungkin sesi diskusi terkait K3 sebagai salah satu kunci pertumbuhan bisnis rumah sakit kami tutup. Dan kebetulan nanti untuk next seminar kami ya dok, itu akan membahas mengenai K3 juga, dimulai dari perencanaannya seperti utilisasi poli, SDM, kemudian beban kerja, perawat, dan sebagainya. Nanti akan banyak juga kita diskusikan di seminar peran K3 juga sebagai pertumbuhan bisnis rumah sakit. Kami sebagai tim SMM memohon bantuan dari Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktunya mengisi survei kepuasan pada agenda hari ini. Angin berhembus berkelana, hujan indah rintik-rintiknya. Tidak ada yang sempurna, mohon saran dan kritiknya. Link survei tersedia di kolom chat. Saya berikan waktu 3 menit untuk mengisi link tersebut. Mohon bantuannya Bapak dan Ibu untuk memberikan kritik dan saran bagi kontribusi kami untuk bisnis rumah sakit. Ya, jadi untuk yang akan datang nanti, insya Allah akan ada seminar serial. Jadi Bapak Ibu bawa ini aja, bawa bahan. Jadi apa yang mau ditanyakan, apa yang ini, boleh ya Mbak Nada ya, sesuai dengan topiknya. Nanti akan diinikan topiknya. Boleh kita buka diskusi rame-rame, boleh. Iya, Kesempatannya terbuka. betul. Nanti kita ketemu lagi di seminar ya, Dok. Oke, dipersilakan untuk mengisi survei kepuasan Bapak dan Ibu. Terima kasih.
Kami berterima kasih kepada Dr. Elsi yang telah memaparkan materi yang luar biasa pada hari ini. Untuk link survei yang tidak bisa diisi, mohon maaf, nanti akan kami kirimkan kembali bersamaan dengan materi. Jadi Bapak dan Ibu boleh banget ngisinya ketika kami sudah mengirimkan materi melalui email. Jadi nanti akan kami update, kirimkan melalui email dan berikut dengan link survei. Kami sangat membutuhkan kritik dan saran dari Bapak Ibu untuk kontribusi kami terhadap pertumbuhan organik rumah sakit. Karena kita sudah sampai di penghujung acara, saya berterima kasih kepada Dr. Elsie. Luar biasa sekali Dok untuk materi hari ini. Sampai ketemu di next pertemuan agenda berikutnya. Mencari peniti di dalam jerami dari malam hingga pagi. Sudah habis waktu kita kali ini. Sampai kita berjumpa lagi. Saya Nahda Salimah selaku MC undur diri. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih banyak Dr. Sugino, Dr. Jeffrey, Mbak Rike, Dr. Elsie, dan yang lainnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu.